Halo, shalom, jumpa lagi di Renungan Kehidupan bersama saya, hambanya Mazmur Marbun. Kali ini topik kita tenaga kesehatan jadi tersangka penistaan agama. Dan ini terjadi di Siantar. Alamak, saya baca WA group dari teman. 4 tersangka, 4 tenaga kesehatan disingkat nakes di RSUD Jasamen Saragi, Pematang Siantar, yang jadi tersangka terkait kasus memandikan jenazah wanita positif corona. Ternyata juga dijerat pasal tentang penistaan agama. Sebelumnya mereka juga dijerat dengan undang-undang tentang praktek kedokteran. Sementara MUI Kota Pematang Siantar mengatakan nggak boleh jenazah perempuan dimandikan laki-laki kecuali suaminya atau mahramnya. Pihak kejaksaan sudah mengusulkan kepada kedua belah pihak agar ditempuh jalan damai karena sanksi hukuman di bawah 5 tahun. Tidak harus diselesaikan lewat pengadilan, tetapi pihak pelapor memilih lanjut ke pengadilan. Kalau saya perhatikan kasus ini sederhana saja, nggak rumit. Tuduhan pelapor bahwa tersangka telah menistakan agama itu dibantah atas dasar protokol kesehatan COVID. Bahwa pihak tersangka memandikan jenazah itu atas dasar perintah dari rumah sakit, karena jenazah masuk kategori suspek COVID-19. Jadi bukan atas kemauan sendiri. Sebelum mereka memandikan sudah ada surat persetujuan dari keluarga, dalam kurung suami jenazah. Proses memandikan jenazah dilakukan sesuai protokol COVID-19. Mereka menggunakan APD level 3. Jadi nggak semua orang bisa memandikan. Mengapa harus nakes pria yang memandikan? Ya, karena tidak ada petugas wanita khusus untuk memandikan jenazah wanita. Itu sudah berlangsung 15 tahun di rumah sakit tersebut. Jadi wajar saja kalau nakes pria harus memandikan jenazah. Apakah karena itu tersangka bersalah? Menurut saya itu urusan rumah sakit dan tanggung jawab Pemda. Mengapa tidak mengharuskan tersedia fasilitas SDM yang sesuai dengan fatwa MUI? Kalau klaim bahwa jenazah tidak terkonfirmasi COVID-19 itu benar karena jenazah suspek COVID-19. Bukan berarti tidak berlaku protokol kesehatan dalam memandikan jenazah. Dari cerita di atas, hak pelapor dilindungi oleh undang-undang karena perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan fatwa MUI dalam memandikan jenazah itu. Memandikan jenazah itu sama saja menistakan agama. Kalau tuduh melanggar praktek kedokteran, lah apa yang dilanggar? Wong cuma memandikan jenazah. Tentu hak tersangka untuk membela diri atas yang disangkakan. Yang jadi masalah 2 orang dari 4 nakes itu adalah beragama non-muslim. Jadi sudah masuk ranah politik. Entah bagaimana proses pengadilan ini nanti. Kalau nakes sampai di penjara, sebaiknya bubarkan saja protokol kesehatan COVID-19. Udah nggak perlu, karena tidak siap dalam segala hal. Pemerintah sudah nggak ada wibawa lagi. Kasihan nakes jadi korban begitu saja. Ini peristiwa terjadi di rumah sakit, sahabat dan pemirsa sekalian. Jadi 4 orang ini yang bekerja, kalau bahasa kasarnya di kamar mayat lah begitu. 2 beragama Muslim, 2 Kristen. Memang seperti apa yang saya baca kepada saudara, 4-empatnya laki-laki. Karena tidak ada memang wanita yang khusus untuk memandikan mayat wanita. Ini problem. Dan tuduhan itu dilontarkan kepada ke-4 orang ini. Ini
dibawa, tapi akhirnya Kejaksaan Negeri Pematang Siantar hentikan kasus pemandian jenazah wanita oleh nakes pria. Terima kasih aparat hukum yang sudah bersikap adil. Para nakes teruslah berjuang di garis depan dalam perang melawan pandemi. Kalian adalah hero kami, power of sosmed. Jadi di sosmed juga sudah dibuat trending untuk mendukung keempat orang ini. Ada dari media online ini, ulama karismatik Sumut, Tuan Guru Batak, Dr. Ahmad Syaban Rahmani, Raja Guguk MA, menegaskan sangat tidak tepat, keliru, dan berlebihan jika kasus yang menimpa tenaga kesehatan nakes RSUD Siantar, Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, dituduh menista agama Islam. Ini kata seorang ulama. Kalau begitu, tuduhan itu dari mana datangnya? Ini yang kadang membuat kita bingung dengan negeri kita ini. Mudah kali kemakan gosip, mudah kali kemakan berita-berita hoak, mudah kali terhasut oleh berita-berita miring di luar sana. Peristiwa ini bermula sudah cukup lama sebenarnya. Pada 20 September 2020, seperti layaknya pasien COVID-19 yang meninggal, jenazah harus diurus dengan protokol kesehatan. RSUD Jasamen Saragi hanya memiliki 4 nakes bagian forensik, di mana mereka semua berjenis kelamin laki-laki. Mulanya suami korban F menolak ketika jenazah istrinya akan dimandikan ke 4 nakes laki tersebut. Akhirnya pihak nakes meminta F untuk mencari orang lain untuk memandikan mayat istrinya. Karena tidak berhasil mendapatkan orang tersebut, si F ini menandatangani surat persetujuan untuk memberi izin jenazah istrinya dimandikan oleh nakes. Tetapi setelah berjalannya waktu, entah apa yang merasukimu, kan begitu, entah apa yang merasuki si F ini, dia bisa membuat laporan. Sementara dia sudah menaikkan, harusnya kan dia yang dipenjara tuh. Harusnya dia yang melaporkan balik. Tetapi ada kemungkinan ini sudah dicampur dengan politisasi, dengan politik. Agama mau dibikin dalil untuk meneror atau menjatuhkan orang-orang tertentu. Ini yang celakanya. Padahal ini terjadi di Siantar, di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi. Jadi sahabat dan pemirsa sekalian, ini masalah yang harusnya sudah lama selesai. Tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan. Karena memang si suaminya sudah menaikkan itu. Sudah menaikkan, dan keempat nakes ini, tenaga kesehatan ini, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan mereka tidak berharap tentu di kemudian hari ada masalah atas apa yang mereka kerjakan. Karena mereka kerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan protokol, mereka melakukannya. Belakangan ini, sekarang ini bulan September, sekarang bulan 2021, bulan Februari, timbul masalah. Tentu ini menimbulkan shock kepada 4 orang tersebut. Jadi buat tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Jasamen Saragi tetaplah bekerja dengan baik. Ada banyak masyarakat
yang mendukung engkau, yang pro kepadamu. Gak usah dengarkan apa kata orang-orang yang banyak sentimen di luar sana, apalagi yang memakai isu agama. Ini Siantar, bukan kota lain. Ya, ini Siantar, bukan kota lain. Di sini toleransi beragama sangat dijaga dengan baik. Jadi tetap kita hidup dalam damai rukun, jaga kesehatan, kita ikuti protokol kesehatan supaya kita tidak terjerat dengan COVID. Demikian renungan kita sore ini. Tuhan berkati.